bagaimana untuk menutupi pintu setan yang masuk ke dalam hati kita atau pikiran kita. Itu Pak. Ya perlu kami bahas ya untuk mengenai kita pilah-pilah dulu. Jadi mana setan, mana iblis, mana jin, mana korin, dan mana sukmo. Itu loh. Itu berarti sangat berbeda ya Pak? Sangat berbeda. Itu juga alamnya juga beda-beda. Kalau setan itu lebih ke sifat zat. Zat Ya. Jadi pada diri manusia itu terdiri dari beberapa zat. Salah satunya ya ada setan, ada malaikat, ya, ada korin, dan ada unsur Tuhan juga. Jadi ada 4 unsur di dalam tubuh manusia. Jadi tergantung bagaimana lebih besar mana nafsu sama kesabaran kita. Makanya sebagai manusia kita banyak-banyak mendekatkan diri ke ulama-ulama untuk siraman rohani, agar malaikat ini bisa selalu mendampingi untuk berbuat hal-hal yang baik. Coba kalau kita jauh dari ulama, jauh dari wejangan-wejangan para ulama, apalagi kita tidak pernah melihat mendengar ceramah-ceramah dari para ulama, nanti timbul versi-versi yang bersimpangan dengan ajaran agama. Itu berarti termasuknya yang rasa keakuan loh, rasa keakuan gitu, merasa aku itu bisa mengatur segalanya gitu loh Mas. Dalam diri manusia memang ada semacam nur ilahi ya, kalau bahasa umumnya hati nurani. Nur ini berarti kan nur yang sesungguhnya. Nur sesungguhnya itu apa? Nur sesungguhnya itu zat Allah. Zat Allah. Kalau kita melihat dari sisi hakikat, memang zat Allah ada dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita itu sebagai Allah, gitu. Bukan berarti kita sebagai Allah. Dan di sini banyak sekali penyimpangan ketika sudah mencapai derajat itu ya. Jadi tergantung persepsi dan pemikiran manusia tersebut. Kalau kita berpikir ke arah sana itu nggak ada habisnya. Yang namanya ketuhanan, ketauhidan itu nggak ada habisnya. Mungkin yang disebut kawulo manunggaling Gusti itu juga seperti itu. Jadi berpikir bahwa saya adalah Allah, Allah adalah saya. Itu yang kadang timbul salah persepsi. Dan juga ada pihak lain itu ya setan, setan maupun korin yang ikut mempengaruhi tubuh manusia, diri kita. Makanya dalam konteks ketauhidan itu sangat penting sekali belajar ilmu syariat dulu untuk pondasi kita, bahwa kita belajar hakikat itu melalui koridor syariat dulu, itu agar kita tidak ya istilahnya sesat. Jangan langsung ikut ajaran kawula manunggaling Gusti misalkan. Itu kan
nggak melalui syariat dulu, tahu-tahu ilmunya ilmu ketauhidan. Itu yang sering kita di masyarakat itu pada umumnya kadang salah menerapkan. Itu kalau di dalam meditasi kita biasanya ada yang ngomong itu ke alam abang umum apa ya Mbak? Kalau meditasi itu kan lebih ke mendekatkan diri sebenarnya. Ya, dalam konteks agama itu berpikir. Iya, dalam mengingat ya, mengingat adanya Sang Pencipta, mengingat adanya Allah ya. Ketika perjalanan menuju titik nol, itu kita selalu mengingat ke Allah. Misalkan bacaan dari toriko misalkan hu Allah. Ketika kita mengeluarkan nafas Allah, ketika kita tarik nafas hu Allah, hu Allah. Itu sebenarnya untuk mengantar kita ke titik nol. Cuma kadang kita tidak sendirian, kita ada 4. Dari 4 tersebut itu bisa mempengaruhi otak kita, pikiran kita, alam bawah sadar kita, bahwa ini setan juga ikut berperan, malaikat juga ikut berperan, korin, jin ikut berperan gitu. Jadi kadang untuk menuju ke titik nol itu kita melampaui berbagai dimensi. Kita ke dimensi korin, kita ke dimensi alam malaikat, kita ke dimensi alam jin. Itu melalui berbagai. Nah, di situ juga ribuan alam yang bahkan manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Itu ribuan alam kita tidak tahu itu alam apa. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran kan banyak alam-alam lain yang manusia itu tidak mengetahui. Itu seperti perjalanan kita pada saat meditasi itu melewati berbagai dimensi. Seperti itu. Berarti yang keempat unsur tadi berarti kita harus berperang melawan kayak setan dalam diri kita. Sebenarnya ya bukan berperang ya, kita lebih bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan. Jadi ada hawa, ada nafsu, terus ya itu juga hawa nafsu udah dibagi-bagi. Ada nafsul mutmainnah, nafsul alwamah, ataupun nafsu. Ada 4 itu. Nafsu itu juga itu bisa kita dikendalikan oleh hati kita, hati nurani ya. Kalau istilah Jawanya itu dulur papat 5 pancer. Jadi sedulur 4 ini harus kita bimbing oleh pancer kita. Jadi yang harus mengatur pancernya, bukan pancer yang ikut-ikutan sama yang 4 ini gitu loh. Karena pancer itu berperan aktif itu sebagai pimpinan yang 4 ini. Jangan sampai terbawa oleh keempat unsur itu. Apa itu ada hubungannya tentang pewayangan yang kisah Baratayuda itu sebenarnya mengisahkan peperangan dalam diri kita, dalam diri yang dalam itu bisa dikait-kaitkan kayak gitu apa tidak gitu Mbak? Kalau sejarahnya itu sangat betul sekali. Sejarahnya kan awal adanya pewayangan itu kan wayang itu bayangan. Jadi menggambarkan kehidupan manusia gitu. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu sangat cerdas ya untuk mengisahkan manusia
seperti ini itu lewat pewayangan itu, agar manusia secara tidak langsung mereka paham antara baik dan benar, buruk dan tidak buruk itu di kisah pewayangan itu. Jadi bisa manusia bisa mengambil hikmah dari kisah pewayangan itu. Oh, jangan sampai saya seperti Pendeta Durna, jangan sampai saya seperti Sengkuni, ataupun tokoh-tokoh jahat lainnya kan seperti Aswatama, terus kayak Baladewa. Itu masing-masing karakter mempunyai peran-peran sendiri. Itu persis sekali sama kehidupan manusia, bahkan kehidupan dalam konteks khusus pada diri kita, diri kita sendiri. Berarti nenek moyang kita itu menggambarkan di dalam diri sebagai pewayangan, sebagai apa namanya ya, wayang itu sebenarnya itu perjalanan diri kita yang berjalan kayak gitu, berarti ya Mbak? Iya, betul. Nah, ini ada yang bertanya ya Mbak, Iya. katanya bentar mana dia. Oh iya, apakah beda antara Nurullah atau Nur Allah dan Nur Muhammad itu? Yang dimaksud Nur Muhammad itu bagaimana itu Pak? Kalau ya itu melalui ya secara seperti ini apa? Jadi Nur Allah untuk tahu bahwa itu Nur Allah, Allah menciptakan Nur lagi. Nuktah Nur Allah itu jadinya Nur Muhammad. Jadi menciptakan Nur Muhammad agar Allah itu dikenal loh, bahwa saya ini Allah loh. Iya. Berarti harus punya hamba. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad agar Nur Muhammad menjadi hambanya. Nah, agar diakui kealohannya, keesaannya dari Nur Muhammad ini mecah lagi menjadi malaikat, menjadi setan, menjadi jin, menjadi alam semesta ini. Itu dalam ilmu ilmiah atau fisika yang dari barat itu kan awal mula terjadinya dunia atau alam semesta ini kan ada unsur Big Bang, ledakan besar Ya, supernova. Itu sebenarnya itu berarti dalam Islam atau agama Islam itu yang disebut tadi itu ya berarti ya. Ya. Itu ada hubungannya, proses alamiah, proses ilmiahnya seperti itu. Kalau dalam konteks Islam ya seperti itu, dari Nur Allah memecah menjadi Nur Muhammad mecah lagi menjadi alam semesta ini, dan berbagai ribuan makhluk di alam semesta. Itu banyak sekali orang-orang yang mendalami ilmu khususnya itu ilmu yang kayak meditasi atau ilmu yang mengolah rasa kayak gitu. Nah, berujung ke yang kata informasi itu mendapatkan wahyu dari Allah itu. Yang makanya banyak yang mengaku nabi, mengaku dikasih wahyu. Itu bagaimana itu, Mbak? Nah, ini kadang yang kita dapatkan itu masuk ke dimensi-dimensi. Sebelum ke titik nol tadi itu melewati dimensi-dimensi dulu. Kalau kita
istilahnya ya kurang fokus atau apa mengikuti dimensi tersebut, itu akan arahnya berbeda. Banyak cabang di jalan itu, banyak cabang. Jadi tergantung manusia itu sendiri dalam pikiran alam bawah sadarnya. Ketika manusia mengikuti jalan yang bercabang itu, nanti akan versinya berbeda lagi. Seperti ketemu dengan syekh siapa, ketemu dengan Malaikat. nabi ya, atau ketemu dengan malaikat. Sebenarnya itu perjalanannya, bukan titik nolnya gitu. Kalau titik nol itu kosong. Itu kan banyak yang ke bawah sampai ada bisikan-bisikannya gitu. Iya betul sekali. Itu bisikan-bisikan. Itu sebenarnya bisikan dari iblis atau dari malaikat itu, Mbak? kalau bisikan jelas dari setan. Setan Ya, jelas. kalau bisikan itu jelas dari setan, karena itu masih di awal-awal sini, masih dalam permulaan. Kalau masih dalam permulaan, masih Allah, itu sudah mulai ada gesekan energi dari energi negatif positif, energi negatif positif, timbul percikan-percikan seperti kilatan-kilatan. Nah itu yang jadi muncul ada gelombang suara. Muncul gelombang suara, entah itu bisikan atau he atau hihihi atau apa, itu mulai ada bisikan-bisikan seperti itu. Makanya waktu menjalani ilmu tersebut, kita syariatnya harus benar-benar kuat ya, Mbak. Ya betul, itu kita harus mendalami ilmu syariat dulu, paling enggak itu untuk pondasinya. Jadi kalau pengetahuan ilmu syariat itu memang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau ini salah, ini benar, ikutin. Ini enggak, jangan, karena sudah ada hukum-hukumnya itu. Jadi kita lebih tahu, ini salah, ini benar. Jadi lebih tahu batasannya. Betul. Kayak banyak yang mengaku nabi kayak gitu, padahal kalau itu kan sudah jelas-jelas nabi yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya timbul agama lain atau sekte-sekte itu kan disebabkan dari unsur dari awal mulanya meditasi tersebut, atau bertapa, atau menenangkan diri. Berarti untuk melakukan rialat itu sebenarnya resikonya itu besar kalau tidak didasari dengan ilmu syariat Itu yang jelas. Itu jelas. mumpuni ya, Mbak. Resikonya sangat tinggi, apalagi tanpa didampingi oleh seorang guru. Ya, jadi berburu ilmu tanpa guru, itu gurunya setan. Itu sudah hukum baku, itu hukum baku. Ya baik teman-teman, kita cukup sampai di sini wejangan atau ilmu, sedikit tetesan ilmu pengetahuan dari perjalanan Mbah Kartaji ya teman-teman. Ya itu globalnya nanti bisa dipecah jadi banyak banget. Ya terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.